Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, siapapun, apapun yang ada di langit dan di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kunci-kunci tentang perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak menampakkannya kepada seorang pun dari makhluknya, illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari golongan para rasul. Para anbiya ataupun rasul Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan beberapa perkara gaib. Begitupun wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, di antara mereka ada yang mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sebagian kecil dari perkara tersebut. Namun yang perlu diingat, perkara gaib tersebut bukan kapan saja mereka inginkan, kapan saja mereka butuhkan akan nampak di hadapan mereka, namun kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Firman Allah ini berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui dan tidak dapat memberikan manfaat juga menolak kemudaratan atas dirimu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan dalam firman tersebut, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Andai saja aku mengetahui perkara gaib, maka aku akan semakin banyak berbuat kebajikan dan aku tidak akan tertimpa kemudaratan. Itulah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 188 berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui secara penuh perkara gaib kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu berubah bentuk menghampiri Nabi Muhammad, "Mata sa'ah, kapankah terjadi hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Malaikat terbaik, malaikat Jibril, Rasul terbaik Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan keji dari kaum munafikin kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan haditsatul ifk. Saat itu orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji dengan Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami Adz-Dzakwani, sahabat yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bulan penuh belum memutuskan apakah Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari tuduhan tersebut, hingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tahu kapanpun, maka saat itu tentu Nabi Muhammad akan mengecek jika memang Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib di setiap waktu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, dusta dan beribu dusta jika 14 abad kemudian ada orang-orang yang mengaku dapat mengetahui perkara gaib, dapat melihat masa depan, mengetahui ilmu gaib, dapat mencari benda yang hilang, memiliki ilmu kasyaf, dapat menerawang ke alam gaib. Dusta. Jangan pernah kita tertipu oleh mereka. Apapun nama yang disematkan kepada mereka, dukun, peramal, orang pintar, guru spiritual, jangan pernah percaya kepada mereka.
Jika dukun bisa membuat seseorang kaya, seharusnya dia terlebih dahulu yang menjadi kaya. Jika peramal dapat melihat masa depan, harusnya peramal tidak akan pernah tertimpa kemudaratan. Jika memang orang pintar atau guru spiritual dapat memiliki ilmu kebal, maka pada hakikatnya banyak orang yang lebih mulia dari mereka yang tidak memiliki ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di dalam perang Uhud, 700 pasukan, 70 wafat dan 630 termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dalam peperangan Uhud. Andai saja ilmu tersebut dibolehkan dalam syariat, maka tentunya Nabi Muhammad dan para sahabat terlebih dahulu yang akan memiliki ilmu tersebut. Jangan pernah kita memuliakan mereka, dukun, peramal, atau apapun namanya. Mereka adalah musuh-musuh Allah yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah pendusta. Mereka bekerja sama dengan syaitan dari golongan jin. Atau mereka adalah orang-orang sakit yang memiliki gangguan jiwa. Mereka yang harusnya berobat, bukan mereka mengobati kaum muslimin. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita tertipu ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar adat. Jangan sampai kita timbang dia di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah nasihat dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Laits ibn Sa'ad. Mereka mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taghtarru bih hatta kata Al-Imam Syafi'i, sampai kalian menimbangnya 'alal kitabi was sunnah, sampai kalian timbang dia di atas Al-Quran As-Sunnah. Jika kalian melihat seseorang yang berjalan di atas air, dapat terbang di atas langit, jangan pernah tertipu kepada mereka sampai kalian menimbangnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana dia dengan ketaatan? Bagaimana dia dengan Al-Quran? Bagaimana dia dengan As-Sunnah? Ahibati fillah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berusaha mendatangi mereka, bertanya kepada mereka, bertanya kepada dukun, peramal, guru spiritual, apapun namanya, sebesar apapun imamahnya, sebesar apapun pecinya, sebesar apapun pondoknya. Jangan tertipu oleh nama, lihat hakikat seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata arrafan fasa'aluhu an syai' lam tuqbal lahu shalah 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal, bertanya kepadanya sesuatu, salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dia tetap wajib salat, tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi peramal, bertanya kepada mereka dan membenarkan ucapan mereka, maka sama saja telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kaum muslimin yang percaya kepada mereka. Sebab utamanya satu, lemahnya kaum muslimin dalam perkara tauhid. Maka kita wajib menegakkan tauhid, kita wajib mendakwahkan tauhid, kita wajib mengamalkan tauhid. Tauhid tidak hanya di lisan la ilaha illallah saja, tapi perlu dengan amalan. Kita harus mendakwahkan tauhid kepada orang-orang di sekeliling kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, tetangga kita. Tekankan mereka tentang tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ingatkan mereka tentang bahaya kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah kemaksiatan yang paling agung. Hindarkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan tersebut. Qultu ma sami'tum alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والفتن. قلت ما سمعتم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيموا الصلاة.